Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara mengadakan ujian online di Guru Teladan. Nah, tentunya pertama kita masuk dulu dengan akun Bapak Ibu Guru ya, akun masing-masing. Ini saya menggunakan akun demo jadi dan juga saya menggunakan lokal ya. Oke. Baik, selanjutnya langsung ke menu guru, ruang guru ya. Langsung ke ruang guru, kemudian ujian online. Nah, di ujian online ini nanti muncul ujian-ujian yang telah dibuat sebelumnya. Ya, untuk membuat ujian baru, Bapak Ibu bisa klik buat ujian. Nah, kode ujian akan otomatis terisi nanti oleh sistem yang membuatnya. Kemudian kita tinggal taruh nama ujian, misalkan ujian PAT ya, misalkan PAT tahun pelajaran 2024-2025 gitu misalkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan tanggal ujiannya kapan, misalkan besok ya udah besok, dan batas ujiannya sampai tanggal berapa kayak gitu. Nah, di sini waktu mulainya kapan, jadi harus disetting ya. Kalau nanti waktunya belum dimulai berarti siswa belum bisa mengikuti ujian. Saya setting waktu saat ini misalkan jam 17 sampai jam 17.18 gitu ya. Jadi jangan diperkirakan saja yang ini, jangan sampai dia digunakan setelah jam waktu selesai ini. Nah, maka sistem akan menolak kayak gitu. Kemudian selanjutnya durasi ujian ya, itu hitungannya dalam detik. Jadi misalkan 1 jam ya tinggal dikalikan ya, 3.600 ya kalau 1 jam, jadi 60 sama dengan 1 menit. Jadi kalau misalkan 1 jam berarti 60 menit kan, tinggal kalikan saja kali 60. Jadi yang Bapak Ibu masukkan adalah per detik ini ya. Nah, karena 1 jam durasi ujian yang saya akan buat ini berarti 3.600. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih kelasnya, misalkan kelas 1A ya. Kemudian mata pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru mampu. Nah, misalkan selanjutnya adalah password. Nah, password ini bisa Bapak Ibu guru custom sendiri ya. Misalkan saya hebat dan sebagainya. Nah, bisa angka, bisa ini ya. Misalkan saya kasih 1, 2, 3 aja biar mudah gitu nanti. Nah, selanjutnya pada soalnya Bapak Ibu guru terdapat berapa soal pilihan ganda. Di sini ada 3 soal ya. Pertama pilihan ganda, isian, dan uraian. Nah, untuk itu seharusnya Bapak Ibu guru sediakan dulu soalnya. Ya, misalkan di sini saya punya soal dalam bentuk Word kayak gitu. Nah, tinggal dilihat misalkan berapa pilihan gandanya kayak gitu ya. Ini adalah contoh. Ya, di sini pilihan gandanya 25. Kemudian isiannya 5 dan uraiannya 5 juga. Nah, kalau dalam bentuk Word, Bapak Ibu guru bisa buat dia dalam ke PDF dulu. Jadi sistem ini nanti yang menerima file itu dalam bentuk PDF. Caranya kalau dalam Word bisa ke menu file, kemudian ekspor. Nah, kali ini 2019 ya Word saya. Kalau misalkan di 2010 itu biasanya ada di menu share kalau tidak salah. Menu share, kemudian ada create XPS PDF gitu. Kalau 2019 di ekspor. Langsung create. Nah, langsung di publish saja. Nah, kebetulan saya sudah mempublish ke bentuk PDF, jadi saya tidak PDF ya. Tidak PDF ulang. Baik. Selanjutnya adalah
mengisi jumlah-jumlah soal yang ada di situ ya. Ya, pertama pilihan ganda tadi soalnya adalah 25. Kemudian jumlah isiannya tadi 5 dan uraiannya 5. Nah, ini untuk mempersingkat video, jadi saya nanti mungkin akan mengerjakan langsung next saja ya. Ya, itu setelah ngisi jumlah soal pilihan ganda, isian dan uraian, sekarang ngisi skornya. Nah, untuk skor Bapak Ibu guru bisa dibaca di sini. Ya, skor kali soal kali skor harus sama dengan 100. Ya, misalkan pilihan ganda sebanyak 10, maka untuk mencapai 100 skor pilihan ganda harus diisi 10, sehingga total akhir adalah 100 ya. Nah, karena di sini pilihan gandanya adalah 25, berarti skornya supaya 100 kita kasih 4 ya. Jadi 4 kali 25 berarti 100 nanti kayak gitu. Jadi per soal kalau benar itu nilainya 4 kayak gitu. Kemudian skor isian kalau 5 berarti satu soal ini harus juga 100 ya. Jadi kalau 5 berarti kita kasih 20. Uraian juga 20. Nah, ini untuk penskoran. Jadi total akhirnya ketika dikalikan dengan jumlah soal itu 100 nilainya. Kemudian selanjutnya bobot. Yang pertama bobot PG ya dan uraian, ini isian dan uraian. Jadi ini isian ya. Nanti saya update lagi. Jadi untuk bobot ini PG, isian dan uraian itu harus berjumlah 100%. Misalkan bobot PG-nya 50%, kemudian uraiannya misalkan 30, berarti uraiannya adalah 20. Jadi total 50 tambah 30 dan tambah 20, 100. Kemudian bentuk soal. Nah, di guru teladan itu bisa menggunakan manual. Manual itu nanti Bapak Ibu guru bisa menulis langsung soalnya di GT kayak gitu, menulis satu-satu. Juga dapat menggunakan file tadi yang PDF. Jadi kalau misalkan mau menggunakan PDF silakan. Nah, ini saya menggunakan file, ini catatan ya. Selanjutnya catatan, misalkan tidak boleh menyontek. Nah, kalau ketahuan misalkan nilainya 0. Nah, tampilkan nilai setelah soal selesai dikerjakan. Saya sarankan pilih tidak. Kemudian soal dengan audio. Jadi kalau Bapak di GT ini, di GT itu bisa menggunakan soal audio, listening, misalkan kayak TOEFL gitu ada listeningnya. Jadi nanti pada saat buka ujian siswa bisa mendengar lagi audionya kayak gitu. Karena ini tidak soal listening, berarti saya pilih tidak. Nah, kalau misalkan soalnya listening, langsung Bapak Ibu guru bisa pilih audionya di sini. Kalau misalkan tidak, langsung simpan saja. Baik. Nah, ini sudah tercipta PAT tahun pelajaran 2024 ya. TIK kelas 1A ya, kodenya sekian. Nah, ini belum aktif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kalau file, yaitu mengupload filenya. Tinggal klik upload dan pilih filenya di mana ya. Ini tadi ya, soal matematika, dan langsung upload. Ya, kalau sudah diupload biasanya langsung terbaca di sistem kayak gitu. Bapak Ibu guru bisa cek dulu. Nah, jangan sampai salah file maksudnya. Oke, kalau misalkan salah, tinggal Bapak Ibu guru tinggal perbarui file, lalu hapus, lalu upload ulang kayak gitu. Oke, selanjutnya saya tutup karena file sudah terupload. Selanjutnya adalah soal PG-nya ya. Soal PG ini kenapa kita harus mengisi lagi, karena kan sudah ada upload file ya. Ini berfungsi atau bertujuan untuk menentukan kunci jawaban kayak gitu. Jadi klik
soal PG, kemudian ini kan masih kosong. Kalau misalkan sudah ada berarti akan muncul di sini. Kita tinggal tambah soal saja. Nah, ini akan terurut dari nomor 1 sampai nomor 25. Bapak Ibu Guru, karena ini menggunakan file berarti tinggal milih kunci jawabannya saja. Kalau misalkan mau bentuk manual berarti Bapak Ibu Guru bisa tulis di sini soalnya, kemudian misalkan soalnya matematika dan tidak bisa pakai per apa dan sebagainya, itu bisa menggunakan gambar kayak gitu. Jawabannya juga bisa menggunakan gambar, tinggal pilih misalkan opsi A ya. Nah, gitu. Atau kombinasi teks dan gambar juga bisa, tinggal isi teksnya dan isi gambarnya. Selanjutnya, karena ini file berarti tidak perlu mengisi soal dan opsi ABC-nya karena siswa akan melihat langsung di filenya. Jadi tinggal pilih kunci jawabannya, misalkan kunci nomor 1 apa kuncinya? A misalkan. Oke. Lanjut nomor 2 ya, saya akan percepat saja. Anggaplah semuanya jawabannya A. Nah, kalau sudah berarti akan muncul seperti ini. Nah, langsung Bapak Ibu Guru lihat detail soal. Nah, ini akan ada di sini semuanya sampai 25 kunci jawabannya kayak gitu. Misalkan ada kekeliruan, oh ternyata nomor 6 bukan A tapi B, ya sudah tinggal edit, kemudian Bapak Ibu Guru tinggal pilih B. Yang penting di sini jika format soal menggunakan gambar berarti harus upload ulang ini ya, soal atau jawaban yang berbentuk gambar kayak gitu. Karena file nggak usah, nggak perlu. Misalkan B tadi udah kita rubah nomor 8 menjadi B kayak gitu ya. Nomor berapa tadi yang dirubah? Nomor 6 ya, nomor 6 jadi B. Kalau sudah ya tutup, tinggal kita tutup aja. PG sudah selesai, kemudian kita lanjutnya di isian ya. Isian bisa Bapak Ibu Guru tambah soal. Nah, soal isiannya. Nah, isiannya ini tidak perlu lagi tulis soalnya ya, karena menggunakan file. Kalau misalkan menggunakan manual ya silakan tulis. Kemudian jawabannya, misalkan jawaban nomor 1 itu ini ya. Nah, jadi sistem nanti akan menilai secara otomatis yang isian ya, kalau misalkan jawabannya pasti kayak angka atau jawaban pastilah kayak gitu, itu bisa di otomatis. Tapi juga nanti kita bisa koreksi menentukan benarnya tingkat kebenaran gitu. Oke. Selanjutnya ketika isian sudah, selanjutnya adalah uraian ya. Yang kalau pengisian mulai dari uraian dulu itu tidak mengapa, terserah dari Bapak Ibu Guru, tapi bagusnya kan sesuai dengan urutan soalnya kayak itulah. Nah, sekarang uraian ya, masih kosong, kita tambah soal nomor 1, jawabannya apa. Nah, maksudnya di sini kenapa soal uraian butuh jawaban benar ya, maksudnya adalah bukan diurai namanya ya, ini perlunya memasukkan jawaban ini sebagai kisi-kisi saja untuk Bapak Ibu Guru nanti mempermudah mengkoreksi. Misalkan dikosongkan ya terserah boleh, silakan dari Bapak Ibu Guru saja. Tapi kalau misalkan untuk mempermudah koreksinya nanti, misalkan pertanyaannya apa, jawabannya pisang misalkan, ya udah simpan. Misalkan nomor 2 ya hewan kayak gitu, itu kata kunci saja untuk mempermudah Bapak Ibu Guru melakukan koreksi kayak gitu. Nomor 4 ya, sekarang nomor 5 misalkan itu jawabannya tadi ya. Oke, semua soal sudah ini ya, sudah terisi semuanya ya, bisa Bapak Ibu Guru lihat soalnya untuk PG. Kemudian untuk isian dan Bapak Ibu Guru bisa klik tombolnya. Nah, dengan begini apakah siswa sudah bisa melakukan ujian? Belum ya. Kita harus mengaktifkan dulu ininya kayak gitu. Nah,
untuk melakukan ujian Bapak Ibu guru juga bisa cetak kartu ya. Cetak kartu itu artinya cetak kartunya peserta ya, kartu peserta maksudnya. Nanti ada ini ya, ada namanya, kemudian NIS-nya, kode ujiannya, password juga ada semua di situ. Tinggal Bapak Ibu guru ya kontrol P lalu cetak, lalu dibagikan ke siswanya ketika mengujian kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah tinggal diaktifkan ya, tinggal diaktifkan. Oke, dengan seperti itu berarti ujian ini sudah bisa dimulai kayak gitu ya. Baik. Selanjutnya gimana? Nanti ada portal khusus untuk siswa melakukan ujian. Nah, di sini ya. Saya sudah kirimkan linknya. Nanti sediakan saja komputernya dan buka web ini, portal ini, aplikasi ini dibuka. Nanti biar siswa memasukkan kode ujiannya yang sudah tertera pada kartu ujiannya. Ini misalkan di sini kartunya kodenya adalah 2 ini ya. Kita copy coba. Nah, paste. Nah, kirim. Kemudian NIS-nya berapa? Nanti siswa akan menulis sendiri NIS-nya. Kemudian password ujiannya karena di sini 1 2 3 tadi langsung kita tekan kirim. Nah, ini halaman pengerjaan soalnya. Nah, ini waktu tersisanya sekian sesuai dengan Bapak Ibu guru setting tadi kayak gitu. Nah, ini dokumen PDF-nya tadi ya. Kemudian di sini ada informasi siswanya, data ujiannya, ada semua. Kemudian di sini ada nomor soal, bisa scroll ke bawah sedikit kayak gini. Nah, misalkan mau jawab nomor 1 nih. Nomor 1 berikut nama bilangan. Nah, itu ya udah siswa tinggal jawab misalkan A. Oke. Nah, yang sudah terjawab berarti akan warna hijau. Bisa klik soal berikutnya atau klik di sini juga boleh. Nah, di situ ya. Nah, soal berikutnya misalkan nomor 2 bisa lihat PDF langsung. Misalkan B. 3 A gitu. Misalkan ya. Saya akan mengerjakan dengan ini ya. Nah, siswa bisa scroll soalnya kayak gitu ya, terus sambil menjawab. Ya, misalkan kayak ini udah nomor 11, misalkan saya pilih secara random saja. Nah, di sini yang sudah hijau berarti sudah dikerjakan. Apakah boleh loncat? Ya, boleh, silakan. Ya, loncat-loncat misalkan kerjaan nomor 16 dulu atau nomor gitu kan, bisa lah. Kerjakan yang gampang-gampang, nanti yang sudah warna hijau, yang belum warna merah. Nah, misalkan udah nggak mau jawab lagi, ya udah terserah, nanti tinggal ke nomor terakhir lalu misalkan nomor terakhir dijawab gitu ya, kirim jawaban. Nah, ini untuk soal PG dulu. Nanti untuk soal isian dan selanjutnya dikirim ketika dikerjakan ketika soal PG sudah di-upload kayak itu, sudah dikerjakan. Nah, ini waktunya 57, berarti ketika nanti lanjut dia akan tetap 57 ya waktunya. Ya, mulai dari 57 tadi. Nah, sekarang masuk pada soal isian ya. Nah, soal isian PDF-nya tetap sama, cuman siswa bisa scroll ke bawah. Scrollnya itu di tempat ini ya, scrollnya di bagian PDF-nya. Kalau misalkan mau scroll ke tempat jawaban, bisa scroll di samping sini. Arahkan kursornya di sini baru scroll. Misalkan mau scroll ini di sini ya. Nah, misalkan saya jawab satu-satu ya. Misalkan ada jawabannya benar. Ya, saya jawab gitu ya, misalkan soal siswa jawabnya ya.
Oke, nah ini sudah hijau semua. Nah, kita kirim jawaban. Nah, setelah isian maka akan menuju sekarang soal terakhir, yakni uraian ya. Nah, ketika uraian, siswa kalau matematika silakan ya dibuat oretan-oretan, boleh, nanti tinggal di jawaban sini boleh diisi atau boleh tidak kayak gitu. Nanti bisa dikoreksi sama Bapak Guru. Nah, misalkan oret-oretannya, oret-oretan matematika mau diisi apa ya, mau diisi minus, mau diisi terserah, boleh. Tapi kalau misalkan ujian kayak bahasa Indonesia dan lainnya bisa menulis, ya silakan ditulis kayak gitu. Nah, saya sudah mengerjakan nomor 1 misalkan ya, ini jawaban siswa. Nah, nomor 2 juga misalkan, nomor 3 lagi, nomor 4 guys, misalkan ya, nomor 5, alhamdulillah gitu ya, langsung kirim jawaban. Nah, setelah ngirim jawaban, nunggu sampai pastikan sudah muncul seperti ini ya. Nah, artinya siswa tersebut sudah menyelesaikan soal ujiannya. Selanjutnya adalah di mana kita mengecek siswa tersebut sudah mengerjakan, ya tinggal kita balik ke akun Bapak Ibu Guru ya. Lihat di ruang guru ujian online, lalu klik detail ya. Nah, di sini tertera bahwasanya yang sudah mengerjakan atas nama ini ya, nilainya 34. Ya, yang belum siapa saja Bapak Ibu Guru bisa melihat. Nah, nilai 34 ini belum final ya, karena harus kita koreksi dulu. Yang nilai sudah pasti itu pilihan ganda, karena tidak bisa di ini ya. Nah, kalau isian kan masih bisa di kita lihat-lihat kayak gitulah, apalagi uraian. Nah, misalkan mau lihat pekerjaannya si A ini, tinggal Bapak Ibu Guru klik ya, klik lihat pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya dia, misalkan kunci jawaban A ternyata dia jawab A, berarti benar. Nomor 2A dia jawab B, salah. Nah, ini tadi karena saya ada yang tidak saya jawab, berarti di situ sistem akan memberikan informasi bahwasanya nomor sekian tidak dijawab sama si A ini kayak gitu. Nah, ini untuk pilihan ganda. Nah, di sini ada benarnya 8, salahnya 7 dan nilainya 32 ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Guru mau remedial dengan soal yang sama misalkan ya, atau memberikan kesempatan ulang kepada si A ini untuk memperbaiki, ya silakan Bapak Ibu Guru bisa langsung klik beri kesempatan. Karena kalau tidak demikian, misalkan dia mau ujian ulang, apa tadi kode ujiannya ya, misalkan ini, nah bentar, saya masukkan kode ujian tadi, mana kode A-nya. Oke, kode ujian NIS-nya tadi 1, 2, 3. Nah, tidak bisa mengikuti ujian lagi karena sudah menyelesaikan ujian sebelumnya kayak gitu. Ini untuk pilihan ganda, kemudian untuk soal isian ada di bawahnya. Nah, sistem akan mendeteksi adanya kemiripan kayak gitu. Misalkan kunci jawabannya tadi untuk isian 111 ternyata sama, oh siswa jawab, berarti langsung otomatis dibenarkan kayak gitu. Misalkan nggak sama berarti salah. Nah, koreksinya Bapak Ibu Guru bisa begini. Misalkan nih nomor 1 benar, ya sudahlah benar. Misalkan masih ternyata kurang. Jadi di sini koreksi tingkat kebenarannya Bapak Ibu Guru bisa pilih dari 0 sampai 5. 0 salah, 5 benar ya. Kalau ini anggaplah kayak ya dia benarnya benar sedikit, benar banyak kayak gitulah. Nah, misalkan saya update nomor ini memang benar kayak gitu, nomor 1, kemudian salah sih nomor 2, cuman dia jawabannya agak bagus, bisa
mendekati kayak gitu. Sudah saya kasih 3 kayak gitu. Benar, nomor 3-nya jawabannya memang benar. Nomor 4 jawabannya misalkan wah tapi benar dikit. Nomor 5 benar, jadi benar. Nah, kalau sudah dikoreksi tinggal update. Oke. Setelah diupdate nilainya naik ya karena sudah ini dikoreksi tadi pilihan koreksi isian ya. Di sini dijelaskan bahwasanya dikoreksi tingkat kebenaran 5 memperoleh poin 1 dengan nilai 20. Jadi tadi karena skornya 20 berarti benar dia mendapatkan 20. Nah, nomor 2 dia hanya mendapatkan 3 poin ya, 0,6 poin berarti dia dapat nilai 12 kayak gitu. Jadi ada tingkat kebenarannya, bisa Bapak Ibu guru pilih tingkat kebenaran si jawabannya anandanya kayak gitu. Nah, kalau yang sudah dikoreksi dia akan dikoreksi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya karena isian sudah dikoreksi, selanjutnya adalah uraian. Nah, uraian di sini masih benarnya 0, salahnya 0 ya. Ya, mungkin masih ada ini ya apa namanya dari isian tadi ya. Ya, benarnya 0, salahnya 0 karena dikoreksi secara ini ya sama guru poin. Kalau misalkan secara sistem tadi berarti langsung benarnya sekian, salahnya sekian kayak gitu. Ya, untuk isian berarti dia dapat nilai 80 untuk isiannya. Untuk PG-nya berarti dia nilainya 32. Itu sesuai dengan bobot nanti. Jadi 80 32 ini jadi 40 sesuai dengan bobot yang Bapak Ibu guru setting. Nah, selanjutnya adalah soal uraian ya. Uraian ya di sini juga sama dengan nilainya masih 0 karena belum dikoreksi ya. Nah, di sini masih merah belum dikoreksi. Bapak Ibu guru bisa misalkan pisang, oh ternyata benar dia ya pisang. Udah benar. Hewan ya, oh ya ternyata dia benar juga. Satu-satu. Ya, ini tadi jawaban siswa ya. Nah, oh ya hargailah, mungkin dia benar dikit ya, benar 1 gitu. Nah, kalau memang salah betul berarti 0 sudah, jangan nggak diisi kayak gitu kan. 2 ya udah 2 deh, langsung update ya, nanti akan pengaruh sama nilainya ya. Dia dapat nilai akhir itu 51,2 karena nilai dari uraian yaitu mendapatkan nilai 56. Tingkat kebenaran 2 memperoleh 0,4 poin dengan nilainya 8 kayak gitu. Nah, tinggal kita tutup lagi misalkan oh masih ada. Ini berarti sudah dinilai ini ya. Nah, kalau yang biru berarti di atas 50 biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu guru juga bisa nanti cetak ya, cetak hasil ujiannya di sini. Nah, ketika diklik nanti bisa dicetak siapa saja yang mengikuti ujian selesai dan belum mengerjakan ya, nanti bisa ada tanda tangan seperti biasa ya, kayak gitu Bapak Ibu guru. Jadi di menu ujian online kayak gitu ya. Mungkin sementara begitu saja dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh kontak saya kayak gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.